Halo, nama saya Alfian Fitria, nomor absen 05, kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penyebaran Islam di Indonesia. Begini ya. Menurut Azumardi Azra, siapa sih beliau? Beliau adalah rektor sekaligus akademisi cendekiawan Muslim Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia ada 4. Apa saja sih? Teori Arab atau teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat atau teori India, dan teori Cina. Yang pertama, teori Gujarat atau teori India, yang diperkenalkan oleh J.P. Jinapal dan dikembangkan oleh J.P. Mukherjee. Meyakini bahwa Islam datang oleh pedagang dari India atau Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Dasar teori yang diperkuat menurut buku Arkeologi Islam Nusantara karya Uga Chandra Sasmita. Batu nisan Sultan Malik Saleh sama dengan batu nisan Gujarat. Kedua, kesamaan madhab dengan madhab yang ada di Indonesia, madhab Syafi'i dengan madhab Gujarat. Menurut Jinapal, orang-orang pedagang Gujarat yang bermadhab Syafi'i telah bermukim sejak awal Hijriah. Yang kedua atau teori selanjutnya yakni teori yang berasal dari Timur Tengah, yakni Arab atau Mekah. Teori ini diperkuat oleh Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar sejak 7 Masehi dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997, tahun 625 Masehi. Terdapat sekumpulan orang Arab yang tinggal di kawasan Sriwijaya, Baru Sapanuli, Sumatera Utara. Dan tahun 672 Masehi terdapat tulisan batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin. Teori ajaran Islam masuk ke Nusantara berasal dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian negara Irak pada abad ke-13 Masehi. Menurut Abdul Rahman Nis dalam Institute Selection Modification Anthropology Hukum Islam di Indonesia tahun 2016 menuliskan, menurut Jodingrat, kesamaan budaya tradisi Indonesia dengan Persia memiliki kesamaan. Salah satu contohnya corak Islam atau seni kaligrafi yang terdapat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Yang kedua yakni ditemukannya makam sendiri atau Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga adanya perkembangan di Iran. Tetapi ajaran Islam yang masuk dari Persia adalah Islam Syiah. 4 adalah teori Cina. Rizky Fatimi pada tahun 7 Masehi berkembang pada masa dinasti Tang. Dalam buku Islam in China menyebutkan relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan. Cara masuk Islam ke Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalur Islam ke Indonesia. Yang pertama, faktor pernikahan. Contohnya Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kamunganten, Brawijaya dengan Putri Cempa. 2, yakni faktor perdagangan. Contohnya hasil mendirikan masjid dan mendatangkan mula-mula dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Yang ketiga, yakni faktor pendidikan. Islamisasi pesantren, pondok yang diselenggarakan oleh kiai atau ulama. Contohnya Raden Ahmad di Ampel, Dental Surabaya, Pondok Pesantren Sunan Giri di Giri. Yang selanjutnya yakni faktor tasawuf. Dengan tasawuf untuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan alam pikiran mereka. Seperti contoh ajaran Hamzah Fanzuri di Aceh. Faktor akulturasi budaya. Ada 3 dalam buku yang kita pelajari, yakni arsitektur, seni wayang, seni tulis atau aksara. Sehingga latihan perpaduan antara budaya lokal dengan nilai Islam di Nusantara pada aspek tertentu. Contohnya terlihat dalam seni bangunan, yakni seni masjid, batu nisan makom. Selanjutnya yakni faktor politik. Pengaruh politik raja sangat membantu Islam terus-menerus. Contohnya di Maluku dan Sulawesi kebanyakan rakyat termasuk Islam. Setelah rajanya memilih Islam terlebih dahulu, rakyatnya juga akan memilih Islam. Selanjutnya di Jawa maupun Sumatera, demi kepentingan politik kerajaan Islam memerangi kerajaan non-Islam. Ada beberapa faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Kesimpulan dapat kita ambil dari materi atau presentasi yang saya sampaikan. Jalur masuk Islam ke Indonesia terdapat beberapa jalur. Asal kita semua bisa mengetahui atau tahu jalur-jalur mana yang dilewati Islam
ke Indonesia. Nah, untuk kita sendiri meyakini atau mempercayai yang mana?